Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Munzir, salah satu penanggung jawab teknis pelayanan di unit transfusi darah yang bernaung di bawah UPTD, Laboratorium Kesehatan, dan unit transfusi darah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah. Pada kesempatan ini, kami mau sampaikan bahwa untuk secara umum di Lombok Tengah, kebutuhan darah itu boleh dikatakan ada beberapa konsep. Konsep pertama berdasarkan WHO itu 2% dari jumlah penduduk adalah stok darah yang harus tersedia. Kalau penduduk Lombok Tengah itu 1 jutaan, berarti kan sekitar 20.000 kantong harus tersedia. Tapi kalau 20.000 kantong itu terlalu tinggi bagi Lombok Tengah. Justru itu tidak akan sia-sia lah kita bilang, karena kebutuhannya itu tidak pernah sampai saat ini tidak lebih dari 8.000 kantong. Nah, kemudian konsep kedua kita bisa melihat di buku KIA untuk ibu hamil. Kalau di buku yang lama itu halaman 19, itu setiap ibu hamil diminta donor pendampingnya ada 3 orang. Kemudian di buku KIA yang baru di halaman 4 diminta itu 4 orang, seperti itu. Nah, kalau ini bisa berjalan di setiap desa, dalam hal ini Polindes, paling tidak ada pendataan nama calon donornya, maka kapan donor si pendamping ini nanti 10 hari menjelang taksiran melahirkan dari ibu hamil ini. Kemudian secara peraturan atau regulasi harusnya puskesmas menyediakan yang namanya uang transport untuk merujuk calon donor ini ke UTD, bolak-balik dari desanya ke UTD dan UTD kembali ke desanya, seperti itu. Konsep ketiga, kalau ini tidak bisa jalan, yakni yang tadi melalui buku KIA sebagai pendonor pendamping, maka kita bisa melakukan seperti ini, yakni kegiatan donor yang berbasis desa, yang mana pendonornya bukan hanya dari ibu pendamping ibu hamil, tapi masyarakat desa secara umum. Nah, ini boleh dikatakan akan mengcover, menutupi apabila kemudian kegiatan donor yang dilakukan oleh pendamping dari ibu hamil itu tidak terlaksana. Ini bisa mengcover, menutupi. Konsep ini tentu kami secara sederhana mengatakan sama saja kita seperti menabung darah atas nama desa. Nah, kalau di tempat ini adalah bagian dari desa Pejanggi, maka nanti tatkala bukan kami berharap ada warga desanya yang sakit butuh darah, tapi kalaupun terjadi ada yang butuh darah, begitu kami lihat di formulir ternyata alamatnya Pejanggi, maka dengan sendirinya kami selaku petugas akan menyiapkan darah yang dibutuhkan oleh warga desa Pejanggi, berapapun kebutuhannya. Cuman pengecualian di sini, kalau pasien itu ternyata butuh trombosit, kami tidak bisa menjanjikan memenuhi kebutuhannya karena memang kami tidak atau belum berani untuk selalu menyediakan stok darah trombosit. Kenapa demikian? Sebab trombosit itu masa simpennya 4 hari. Kasusnya jarang seperti itu, sehingga kami mau tidak mau begitu ada pasien butuh trombosit, kami akan minta kontribusi dari keluarga sebagai pendonor. Namun kami juga punya solusi lain. Kalau setiap hari kami ada kegiatan donor seperti ini, maka teman-teman yang di kantor akan kontak kami lewat via grup, lewat telepon, Pak, ada kebutuhan darah trombosit ini. Jika ada yang golongan darah A misalnya, tolong siapkan untuk trombosit. Nah, itu caranya kami. Jadi
Kami tidak janji ada tersedia stok, tapi begitu ada info butuh dan kami ada kegiatan donor di lapangan seperti ini, kami bisa memberikan solusi yang tidak begitu membuat panik keluarga pasien. Artinya ada jalan keluar, namun tidak selalu ada kegiatan donor. Harapan kami tentu setiap hari kami ada kegiatan donor sehingga tatkala butuh trombosit juga masyarakat atau warga desa tidak kesulitan lagi mencari pendonor. Kemudian konsep keempat adalah manakala kalau mengingat ke pandemi kemarin itu 2 tahun berturut-turut kegiatan-kegiatan donor di desa-desa itu banyak yang tiarap. Maka akhirnya kami kemudian meminta puskesmasnya untuk melakukan pengaktifan kembali donor darah, tapi dilakukan di puskesmas dulu dengan mengundang perwakilan dari desa-desa. Harapannya apa? Konsepnya apa? Di puskesmas itu berarti pendonor menyumbangkan darah adalah karyawati puskesmas, bisa juga undangan dari Koramil, kemudian Polsek, kemudian perwakilan dari desa, itu juga kita anggap sebagai menabung darah atas nama puskesmas. Tatkala kemudian puskesmas merujuk pasien, entah itu ke rumah sakit swasta maupun rumah sakit praya, merujuk pasien dan butuh darah, maka yang kami baca berikutnya bukan hanya alamat desanya, puskesmas mana ini asalnya. Kalau puskesmas tersebut ada kegiatan donor, maka kami sampaikan ke keluarga pasien, tinggalkan kertas pengantar ini karena di puskesmas sudah ada kegiatan donor dan sudah menabung darah atas nama desa-desa yang ada di wilayah puskesmas. Jadi konsep-konsep inilah salah satu cara bagaimana kemudian kita memberi bayangan, pemahaman kepada masyarakat bahwa donor itu jangan dilakukan pada saat kita butuh atau keluarga kita butuh, tapi perlu kita lakukan secara rutin per triwulan sehingga apa? Kemungkinan kekosongan stok itu jadinya bisa tertutupi karena ada stok yang secara jumlah stabil gitu. Kemudian ada juga konsep yang terakhir, yakni konsep kegiatan donor yang sifatnya insidensial. Kayak kemarin di Kute, di Senaker, NTB ngadakan, kita diundang. Maka masyarakat secara umum donor. Kemudian ada juga dari instansi-instansi BUMN, BUMD, kemudian kantor-kantor ini, itu juga. Tapi rata-rata mereka 1 kali dalam setahun. Nah itu kita anggaplah mereka itu adalah pendonor yang sifatnya hanya membackup kekurangan darah kita. Yang jelas, kalau yang tadi donor dari keluarga ibu hamil, kemudian donor di desa, kemudian donor di puskesmas jalan, insya Allah kebutuhan darah untuk Lombok Tengah yang berkisar 8.000 kantong per bulan, 8.000 kantong per tahun, itu kita tidak akan sampai panik, tapi akan selalu ada. Untuk Puskesmas Batu Nyale, terus terang memang tahun kemarin sempat kita buka kembali kegiatan donornya di Lajut, kemudian di Kelebu, kemudian di mana lagi di desa Batu Nyale juga. Tetapi kemudian itu kita lakukan di awal tahun, dan ternyata di periode keduanya jatuhnya semua di bulan puasa. Karena di bulan puasa akhirnya tertunda lagi kegiatan donor. Begitu selepas bulan puasa, selepas Lebaran, kita agendakan lagi, tahu-tahu sudah numpuk karena banyak lokasi-lokasi yang juga sudah waktunya donor seperti itu. Dan mungkin mudah-mudahan diawali di sini di Pejanggi, kita akan coba kontak lagi dengan desa yang ada di wilayah kerjanya Puskesmas Batu Nyale untuk melakukan kegiatan donor. Tentu sangat besar harapan kami teman-teman di Puskesmas juga ikut mensupport, termasuk yang ada di Polindes maupun di Pustu. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan. Sejatinya kita itu apa istilahnya? Kalau kita sebagai pendonor, berarti seolah-olah tangan kita di atas. Dan Allah, saya yakin Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membuat tangan kita di bawah seperti itu. Dan yang jelas satu lagi, saya mengasumsikan bahwa orang yang donor itu ibarat sumur yang diambil airnya. Kemudian setelah diambil airnya, maka mata air itu akan mengeluarkan air yang baru lagi. Jadi kita donor, darah kita tidak berkurang, tapi akan tergantikan dengan darah yang baru. Karena ada yang baru, maka kita menjadi lebih sehat. Makanya sangat tepat dibilang bahwa ada istilah, kita sehat, mereka selamat.
Dan yang jelas kami juga di tahun kemarin sama tahun ini mengangkat himbauan dalam kalimat ayo donor darah untuk Lombok Tengah. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait program-program yang ada di UTD. Mudah-mudahan Puskesmas Batunyale bisa berkontribusi besar dalam hal kegiatan donor darah ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat bersyukur atas kegiatan donor darah ini. Lebih-lebih yang ada di Sumberjagi, berarti di sini kita membantu orang lain yang memiliki tabungan donor darah buat yang membutuhkan. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya bagi rekan-rekan juga bisa untuk membantu dari kalangan-kalangan orang-orang yang membutuhkan.